pelayanan kesehatan dasar jaringan Yankes. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami sudah menanyakan ke pusat. Sebenarnya kami ingin berharap terjadinya transformasi ya, mungkin data Ponkesdes bisa dilaporkan ke pusat, kemudian kami bergening di provinsi untuk agar Ponkesdes ini bergerak juga ke desa siaga. Ternyata pusat sudah memutuskan bahwa Ponkesdes beda, memang beda, karena itu adalah seperti puskesmas kecil ya, karena semua pelayanan kesehatan dasar semua ada di situ dan tidak serta-merta konsen kepada desa siaga penuh ya, karena semua program digerakkan begitu ya, dilaksanakan. Sehingga nanti pada kesempatan ini kami mohon izin kesepakatan Bapak Ibu sekalian agar desa siaga ini tetap jalan dan Poskesdesnya tidak hilang ya. Sehingga nanti istilahnya mohon kesepakatan Bapak Ibu sekalian. Jadi Poskesdesnya yang pusat itu dulu adalah Poskesdes beroperasi ya. Nah, karena di catatan di sini adalah Poskesdes, sedangkan di Jawa Timur ini supaya Poskesdes kita untuk pemberdayaan masyarakat tetap jalan, ini mohon kesepakatan Bapak Ibu sekalian, apakah namanya Poskesdes Jawa Timur begitu ya. Kemudian itu kalau pusat Poskesdes. Nah, ini yang nanti kami mohon kesepakatan Bapak Ibu sehingga pada laporan desa siaga untuk Poskesdes Jawa Timur ini bisa merangkum semua, apakah nanti dibedakan pelaporannya Poskesdes dan Poskesdes Jawa Timur. Jadi kalau Poskesdes itu adalah yang sesuai pusat, itu adalah buka setiap hari ya, ada pelayanan kesehatan setiap hari dan itu adalah kegiatan di desa siaga. Nah, kita kira-kira memungkinkan atau tidak, tetapi kalau yang jelas-jelas Kota Surabaya itu adalah masih ya seperti konsepnya pusat. Kemudian terkait dengan posyandu juga nanti Bapak Ibu, posyandu ini nanti kan kami merasakan berat ya, berat kalau datanya itu besok harus sudah masuk. Makanya kemarin saya sudah mau nego menanyakan bisakah minggu depan, ternyata tidak diberi kesempatan untuk bertanya kembali begitu ya. Nah, ini padahal posyandu itu nanti ada bangunan tetap atau tidak. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa enggak waktunya untuk bisa istilahnya mengumpulkan data ini. Karena kemarin kalau tidak salah ya ada tidaknya bangunan ini juga dipentingkan untuk perencanaan di tingkat pusat untuk dukungannya posyandu LKD ini ya. Nanti kan direncanakan posyandu itu menjadi tempat layanan semua layanan. Nah, kalau ada tempatnya yang pasti, ini kan bisa untuk terlaksananya kegiatan itu. Nah, kalau mungkin tidak ada tempat pasti, infonya katanya mau diusulkan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nanti Bapak Ibu melengkapi data ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk awal. Ya, mungkin sebelum nanti bergerak kepada data, mungkin mohon masukan atau saran atau kesepakatan kita bersama sebaiknya langkah kita bagaimana ya Bapak Ibu. Jadi yang intinya Poskesdesnya kita kalau diharuskan seperti konsep pusat, insya Allah jelas-jelas tidak mungkin. Karena apa? Sudah banyak Ponkesdes bertebaran, tenaganya bidannya ada di Ponkesdes ya. Kemudian di Poskesdes ini sudah kita tenaganya adalah kader ya, karena betul-betul pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau memang masih konsep pusat masih ada ya di beberapa wilayah kota dilaporkan apa adanya. Karena kemarin saya sudah mohon izin ke pusat untuk membuatkan sheet kolom sendiri untuk Ponkesdes jika dilaporkan. Jadi nanti link daripada isian ini selain Bapak Ibu untuk mengisi terkait dengan data UKBM, nanti link ini akan kami share ke Yankes Primer untuk di-share ke Kapkota. Kalau panjenengan membantu share ke Yankes Kapkota, kami persilakan untuk mengisi yang kolomnya Ponkesdesnya. Baik, kami persilakan, mungkin ada ini di chatting ya, di chat. Ya, sudah saya.
Lestari izin tanya. Sebaiknya saya ada pertanyaan di chat atau langsung raise hand-nya yang ini, mohon izin ya. Ada pertanyaan dari Puskesmas Nganjuk, Prompes Nganjuk sebentar. Kalau pelayanan kesehatannya dilakukan di Polindes dan di Pustu, tapi juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, itu boleh ya Bu dianggap sebagai Poskesdes. Nah, jadi Poskesdesnya ini adalah bangunan khusus ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilakukan di Polindes dan di Pustu, nah ini berarti tidak bisa. Yang dimaksud pusat itu justru Poskesdesnya sendiri yang memberikan pelayanan kesehatan buka setiap hari dan bergerak untuk mengembangkan desa siaga. Bu Lestari mohon izin. J. Ya, saya dari Nganjuk. Iya, memang yang dimaksud ada bangunan sendiri, tapi kan di kolom yang dikasih pusat itu Poskesdes memiliki bangunan atau Poskesdes tidak memiliki bangunan. Nah, misalnya selama ini tuh Poskesdesnya di Nganjuk itu nunut di Polindes, karena kan seperti tadi riwayatnya Bu Lestari. Kemudian di Nganjuk tidak ada Ponkesdes, jadi tidak ada pembentukan Ponkesdes sama sekali. Jadi isinya tinggal Polindes sama Pustu. Kemudian ada 2 kader desa siaga yang di Polindes dan di Pustu untuk memenuhi kegiatan Poskesdes. Jadi selama ini di Nganjuk itu prakteknya seperti itu. Kemudian kami juga membaca juknisnya pusat bahwa Poskesdes itu boleh nunut di gedungnya Polindes, boleh nunut di gedungnya Balai Desa. Jadi selama ini kami tidak mengganti nama Poskesdes, jadi namanya tetap Polindes, tapi kami tetap laporan ada Poskesdes karena di juknisnya boleh nunut seperti itu, asalkan kegiatan Poskesdes tetap dilakukan. Gimana ya Bu Lestari kalau seperti itu? Tidak bisa ya. Kemarin kan pusat sudah menyampaikan kalau memang Poskesdes ya Poskesdes begitu. Kalau masih namanya Polindes ya statusnya masih Polindes. Pustu ya Pustu. Karena kemarin harapannya betul-betul untuk kegiatannya memang ya Poskesdes itu. Ngapunten, berarti dianggap desa siaganya tidak aktif ya Bu, karena kan Poskesdes itu nempel di desa siaga. Mohon maaf kurang jelas tadi. Oke, jadi kalau misalnya kita berarti intinya di Nganjuk tidak ada Poskesdes, berarti dianggap di Nganjuk juga tidak ada desa siaga, karena kan Poskesdes itu nempel di desa siaga, pelayanan kesehatannya desa siaga itu di Poskesdes. Ya baik. Desa siaga ini forumnya desa siaga ada, tetapi wadahnya memang harus pemberdayaan masyarakatnya adalah Poskesdes. Nah, sebaiknya memang kemarin dengan adanya desa siaga itu membentuk Poskesdes. Dengan namanya juga Poskesdes ada pelangnya begitu. Jadi silakan nanti pemberdayaan masyarakat ini kan Poskesdesnya untuk Jawa Timur ya, versinya Jawa Timur ini bisa bergabung, bisa itu di Polindes ataupun di Balai Desa. Tetapi monggo strukturnya Poskesdes apa ada, Mbak Dani? Sudah dibentuk? Ya Bu Lestari, untuk strukturnya ada, cuma gedungnya itu yang nempel. Maksudnya gedungnya itu campur sama gedungnya Polindes, sama gedungnya kalau yang adanya Pustu nunut di Balai Desa. Jadi tapi pelayanan kesehatannya itu tetap dilayaninya di gedung Polindes dan di gedung Pustu. Cuma ya, kegiatan kegiatannya yang ya, jadi itu konsepnya Poskesdesnya Jawa Timur. Tetapi untuk pelaporan di sini di Kementerian Kesehatan itu yang kemarin Bu Hana minta yang sudah pasti. Ya, jadi kalau itu masih namanya Polindes, itu ada versi Jawa Timur ya. Jadi Jawa Timur itu Poskesdesnya bisa di Balai Desa ya, di Polindes dengan pelayanan kesehatannya bisa jadi satu ataupun bisa di Pustu, bisa di Polindes. Jadi kalau untuk mengisi
yang kolom ini yang punyanya pusat, jadi tidak bisa ya Mbak Dani. Kemarin pusat sudah meminta untuk betul-betul Poskesdes konsep awal dari Kementerian Kesehatan. Ya, silakan mungkin dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan untuk Kota Surabaya itu kan adanya Poskeskel ya Bu, bukan Poskesdes. Kemudian Poskeskel kita itu banyaknya bergabung di kantor kelurahan. Apakah itu termasuk memiliki bangunan atau bagaimana? Terus yang kedua terkait nantinya itu yang di Posyandu kita ini kan nggak ada yang Posyandu LKD Bu. Jadi semua Posyandu ditulis Posyandu belum LKD Bu. Karena kita kan konsepnya kelurahan bukan desa. Dengan kecil. Baik, terima kasih Bu. Jadi Poskesdes dan Poskeskel itu sama ya Bapak Ibu. Kalau Poskesdes itu di desa, kalau Poskeskel itu di kelurahan. Kemudian mohon izin, pertanyaan yang kedua tadi saya tidak mendengar Bu. Untuk bangunan Poskes atau Poskesdesnya itu kan kita itu banyak nunut di kelurahan. Apakah itu termasuk di dalam Poskesdes memiliki bangunan atau bukan? Tidak. Jadi yang dimaksudnya Poskesdes memiliki bangunan itu bangunan tersendiri, Bu. Jadi kenapa Kementerian Kesehatan itu Poskesdes memiliki bangunan itu karena dibangunkan sendiri ya. Dana DAK itu dulu banyak sudah diluncurkan malah menjadi prioritas disuruh membangun, dan kebetulan setelah sekarang ini di Jawa Timur yang agak sedihnya Poskesdes yang namanya Poskesdes dengan adanya program Ponkesdes maka sudah ditempeli menjadi Ponkesdes. Padahal kalau dari pemeriksaan itu jelas-jelas namanya Poskesdes dan itu akan kena ya kalau pemeriksaan. Nah, untuk yang gabung dengan balai desa maka dinyatakan tidak memiliki bangunan karena itu bergabung. Jadi penjenengan bisa memilih di KI nanti yang Kota Surabaya ini, tetapi itu bisa masuk data di sini karena memang betul-betul memberikan pelayanan setiap hari ya. Nah, seperti itu. Kalau yang untuk Nganjuk tadi tidak bisa dimasukkan di data di sini, tetapi menjadi datanya Jawa Timur. Itu tersendiri bukan di link ini. Mohon maaf, kenapa tidak bisa ya Bu? Mbak Dani, konsepnya pusat seperti yang disampaikan Bu Hana kemarin itu baik itu ada gedung sendiri maupun tidak, tetapi memberikan pelayanan kesehatan setiap hari. Ya, iya, dan tapi itu kami memberi pelayanan kesehatan setiap hari, Bu. Tapi gedungnya nunut di Polindes dan di Pustu, pelayanannya itu setiap hari, kadernya juga ada setiap hari. Seperti itu, Bu. Cuma kadernya itu untuk yang khusus kegiatan pemberdayaan seperti konseling, seperti itu. Kalau yang pelayan kesehatan tetap bidan dan perawat di Pustu dan di Polindes. Namanya Poskesdesnya ada enggak di situ? Ada. Jadi di struktur organisasi desa siaganya itu ada Poskesdes dan bidannya pun jadi tenaga kesehatan di Poskesdes. Pelangnya Poskesdes ada kan? Tidak ada, karena kan gedungnya pelangnya Ponkesdes, pelangnya Polindes. Tapi kan di Juknis Pusat itu Poskesdes boleh tidak memiliki bangunan. Seperti Surabaya kan nunut di balai desa, boleh dihitung. Kenapa di Nganjuk tidak boleh dihitung? Mohon info. Ya, tetapi kalau memang kesepakatan seperti itu, monggo pelangnya tetap dimunculkan ya Mbak Dani. Ya, strukturnya juga ada nakesnya ya. Untuk struktur SO-nya di Desa Siaga kan kami selalu ada tiap tahun tuh Bu, itu ada strata Desa Siaga, yaitu kami periksa dan memang masih ada SK dan SO-nya. Cuma untuk pelang yang ada bangunan tulisannya Poskesdes itu yang ada yang masih ada yang sudah tidak ada sama sekali, seperti itu. Ya, baik. Kalau memang penjenengan
seperti itu, berkomitmen ada, maka nanti plannya ditambahkan. Mohon izin ya. Kemudian strukturnya ini bahwa Yankesdasnya ini oleh bidannya ya, atau ya begitu. Begitu ya Mbak Dani? Nggih, Bu Lestari, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, yang lainnya? Kota Malang ya, Bu. Iya, yang di chat tadi yang jauh. Bu Lestari. Iya, gimana Mbak? Iya, dari Kota Malang, Bu. Ponorogo. Kota Malang dulu, monggo. Iya. Ya, Bu Lestari, kalau di Kota Malang ini kan kita pustunya itu kan juga tidak semua kelurahan ada. Polindes dan Ponkesdes di Kota Malang itu juga tidak kagungan, tidak ada. Ya. Nah, sedangkan Poskeskel ini murni kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bangunannya pun juga bergabung dengan sekretariat lain yang ada di kelurahan. Tidak ada kegiatan pelayanan karena jarak pustu, puskesmas, dan pelayanan kesehatan yang lainnya berdekatan. Nah, ini terus gimana nanti kami mengisinya? Ya, jadi kemarin sudah dijelaskan sama Kementerian Kesehatan. Untuk konsepnya Poskesdes pusat itu memberikan pelayanan kesehatan setiap hari, ya, tenaganya oleh bidan. Jadi kalau tidak memenuhi itu, maka tidak mengisi di situ, ya. Karena kemarin, ya sekedar saya informasikan, kemarin Bu Ana malah memberitahu, oh berarti Poskesdesnya Jawa Timur tidak ada ya. Silakan kalau tidak ada ya sudah, katanya begitu. Tapi kemarin saya matur masih ada yang seperti konsepnya pusat, ya seperti Surabaya. Jadi kami kemarin masih tetap minta kolomnya ada. Gimana Bu, Mbak Ani? Berarti ya Bu ya, kalau dengan konsep itu berarti Kota Malang tidak ada Poskeskel Tidak gitu ada. ya? Betul. Untuk mengisi kolom ini, kolomnya pusat, maka Poskeskelnya tidak ada. Ya, Tetapi kan? Poskesdesnya atau Poskesdelnya di Jawa Timur itu ada. Nanti Poskesdes Jatim atau Poskeskel Jatim ya istilahnya seperti itu untuk membedakan dengan pusat. Ya. Oh, nggih, berarti nanti kesepakatan dengan Bapak Ibu aja namanya apa ya. Ya. Oh ya Bu. Nggih, makasih Bu Lestari. Nggih, matur nuwun. Nanti kita membedakan. Nanti Ponorogo monggo. Iya, Bu Lestari. Kalau Ponorogo itu Poskesdesnya itu jadi satu di desa. Gitu, di dekat Ponkesdes. Pelayanannya juga buka setiap hari, tapi yang buka untuk Yanmernya itu di Ponkesdes. Yang di Poskesdes itu ada kadernya. Ngaten pripun? Kalau bisa dikatakan Poskesdesnya aktif napa enggak? Ya, mohon izin menanyakan. Ya, mohon izin menanyakan. Pelayanan kesehatannya karena sudah ada Ponkesdes ya. Iya. Berarti Poskesdesnya tidak ada pelayanan kesehatan ya? Tidak ada ya. Halo? Ya, iya Bu. Ya, pure pemberdayaan yang ada di situ kader. Ya. Betul. Baik. Jadi untuk Ponorogo Poskesdesnya tidak ada, tapi adanya nanti di Jawa Timur ya. Pokoknya Poskesdes nanti Jawa Timur itu semua terangkum di Jawa Timur. Untuk datanya pusat Ponorogo tidak ada Poskesdes, tetapi mengisi Ponkesdesnya di kolom Ponkesdes. Nggih. Jadi saya mengisi di kolom Ponkesdes nggih. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo tetap nanti koordinasi dengan Yankes primer. Nanti kolom ini harus terisi yang khusus Jawa Timur ada dikasih kolomnya Ponkesdes, mau nanti juga dimintakan ke Yankes primer. Dari awal. Blitar Bu Lestari. Bu Ati ya, monggo siapa lagi yang bertanya? Blitar Bu. Blitar, nggih Bu. Nggih, monggo. Nggih, Blitar.
Bu, begini, kalau di Blitar itu bangunan murni Poskesdes itu ada dari desa yang membuatkan. Kita Ya. punya bangunan itu beberapa, tapi untuk giat aktif yang dimaksud seperti pusat kemarin, pelakunya itu dari tenaga Ponkesdes. Itu saya melaporkan bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa desa yang melakukan kegiatan desa siaga seperti donor darah, ambulan desa, seperti itu, pemeriksaan untuk kunjungan PHBS dan sebagainya itu dilakukan, tapi tempat mangkalnya itu di Polindes. Ya. Saya mengisi bagaimana ini Bu Lestari. Terima Ya. kasih. Baik, matur Bu Yuli. Jadi Bapak Ibu, bagi kabupaten kota yang desanya ada Ponkesdes, maka melaporkannya di Ponkesdes. Di Poskesdesnya kosong karena pelayanan kesehatan tidak dilakukan di Poskesdesnya. Meskipun seperti yang Bu Yuli tadi menyampaikan sudah ada gedungnya, tetapi yang kesdasnya tidak yang kesdasnya oleh tenaga Ponkesdes, ngaten nggih Bu Yuli? Ya, gedungnya Poskesdes itu menjadi Ponkesdes juga atau tidak Bu Yuli? Iya, bangunannya judul bunyi plangnya itu memang murni Poskesdes desa mana begitu. Oke. Tapi untuk kegiatan rutinitas di sana yang mangkal di sana itu perawat Ponkesdes. Ya, baik, terima kasih. Inilah yang menjadi polemik di Jawa Timur ya, bahwa wadahnya dibangunkan Kementerian Kesehatan itu Poskesdes, tetapi Jawa Timur mengambil ya istilahnya. Jadi dari pihak primer ini mengambil Ponkesdes wadahnya di situ ya, karena kebijakan Pak Gubernur ya. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi mohon izin dilaporkannya di Ponkesdesnya, sedangkan Poskesdesnya kosong ya. Tetapi untuk yang Jawa Timur tetap ya Bapak Ibu ya, beda ya. Jadi Poskesdes Jawa Timur Bapak Ibu akan tetap ada. Nah yang ini yang Poskesdesnya pusat yang tidak ada. Baik, ada yang bertanya kembali untuk Bu Ati ya. Poskesdes gabung dengan Balai Desa, di situ ya untuk Poskesdes ya, untuk Ponkesdes ya, Posyandu. Nah ini kalau di situ ada Ponkesdes dan di situ buka setiap hari memang pelayanan Ponkesdes, maka dipilihlah yang Ponkesdes. Ya, jadi Bapak Ibu yang desanya ada Ponkesdes, maka diisilah Ponkesdes. Karena tidak mungkin kalau Ponkesdesnya ada, pelayanan kesehatannya di Poskesdes itu tidak mungkin. Karena semua dipusatkan di Ponkesdes untuk Jawa Timur. Kecuali ada yang lokasinya jauh begitu, nah beda lagi. Baik, terima kasih untuk yang Bu Ratih ini. Jika Poskesdes harus bangunan sendiri, oh iya berat. Lestari. Ya, Lestari itu Magetan, Bu. pusat yang membangunkan atau kemarin dari sudah bergulir ya. Nah, jika desa ada yang seperti Bu tadi. Ini dari mana ini Pak? Magetan, Bu. Magetan. Iya, monggo Pak. Ya, Bu Lestari, kalau memang nanti ada dua, kalau Jawa Timur kan Poskesdes ada, yang di pusat tidak ada. Dan nanti berarti bitlinya ada dua, loh, Bu, ya nanti. Ini nanti dikirim dua pelaporannya bitli ya, Bu, ya, yang pusat sama provinsi, gitu. Jadi begini Bapak, karena kita ini saat ini memenuhi data pusat, maka untuk pusat seperti ini yang datanya ya. Nah untuk yang datanya Jawa Timur tetap seperti yang rutin kita ada stratanya itu Bapak Ibu. Jadi yang desa siaga dan Poskesdes, Poskeskel yang seperti biasa kita minta tiap tahunnya. Itu adalah Jawa Timur. Nanti betul yang Pak Toto. Nanti kalau kota konsepnya Poskesdes itu ada yang seperti pusat, nanti akan kita bikinkan 2 kolom ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Jadi nanti Poskesdes sama Poskesdes Jawa Timur begitu. Jadi kalau sudah masuk kriterianya Poskesdes pusat, maka tidak perlu mengisi Poskesdes Jawa Timur. Otomatis kita sudah mengetahui
bahwa Poskesdesnya pusat itu lengkap begitu. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kabupaten Gresik, Bu. Kabupaten Gresik. Nggih. Nggih. Monggo, silakan Pak Wahid. Nggih, terima kasih Bu Lestari. Jadi di Kabupaten Gresik mungkin tidak jauh beda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Sesuai dengan paparan yang disampaikan Bu Lestari, kalau konsep Poskesdes murni pusat itu kan pelaksananya kan bidan, ada pelayanan tiap hari, ada pemberdayaan gitu. Nah, Kabupaten Gresik setelah ada Ponkesdes itu memang rata-rata jadi pelayanan oleh bidan, kemudian pemberdayaan itu yang ada bangunan di Ponkesdes itu rata-rata yang muncul adalah Ponkesdesnya. Nah, sedangkan untuk yang Poskesdesnya, karena ini nanti berkaitan dengan data, sebenarnya di Kabupaten Gresik itu kalau mau disiasati, nah kita maunya seperti apa? Ya bisa saja di kantor kelurahan, Poskesdes, tapi lebih murni pada aspek pemberdayaannya. Jadi kalau nanti kita untuk datanya supaya nanti hampir sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain, mungkin saya minta persamaan persepsi. Jadi kalau apakah nanti kalau sudah ada Ponkesdesnya, berarti Poskesdesnya sesuai dengan pusat tidak ada, itu atau seperti apa begitu? Kalau saya kok setuju daripada nanti dua kali, ibaratnya kita memaksakan suatu kegiatan, tapi pelaksananya ya itu saja. Kalau ada Ponkesdesnya ya mending tidak ada Poskesdes. Gitu mungkin Kabupaten Gresik. Ya, baik Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Karena konsep Jawa Timur beda dengan pusat, kalau nanti tidak ada Poskesdes, desa siaganya nanti bagaimana? Untuk Jawa Timur. Nah, kami usulkan itu seperti yang tadi usul sama Magetan ya. Jadi Poskesdesnya dibagi 2 kolom. Kalau namanya Poskesdes itu adalah ngikutin pusat, kolom berikutnya Poskesdes Jawa Timur. Nah, Poskesdes Jawa Timur ini mewadahi teman-teman yang selama ini sudah bergerak di desa siaga, di mana pemberdayaannya sudah bagus. Nah, itu kami membutuhkan itu, karena kami Jawa Timur tetap membutuhkan itu. Yang ada stratanya 1, 2, 3, ya, Pratama Madya sampai Mandiri. Nah, itu kami masih membutuhkan data itu, sehingga kolomnya nanti ada 2, Poskesdes dan Poskesdes Jawa Timur. Itu adalah versinya Jawa Timur, maksudnya begitu. Itu kalau panjenengan semua setuju namanya seperti itu. Nah, disepakati saja namanya apa. Yang penting Bapak Ibu sepaham bahwa Poskesdes itu adalah datanya pusat. Kalau Poskesdes Jawa Timur itu adalah pemberdayaan masyarakat yang ada di Jawa Timur, versi Jawa Timur. Begitu Pak Wahid, mungkin bisa diterima? Iya Ibu. Nggih, nuwun. Kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan kembali, maka kita bergerak ke isian data. Gimana? Apakah masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, sudah ya. Baik. Ya, apa selanjutnya akan diseragamkan dengan pusat atau nantinya akan tetap Polindes, Ponkesdes dan Pustu. Nah, kami tidak bisa, mohon izin, kami tidak bisa serta-merta menyamakan pusat karena apa? Polindes ini masih ada dan itu diakui di masyarakat. Kalau kita merubah ini berarti harus transformasi lagi ya dengan KGM, seksi KGM ya, kemudian juga Pustu ini ya. Nah, ini kalau di sini di Jawa Timur Polindes masih ada, kemudian Ponkesdes juga ada, Pustu juga ada. Kalau pusat sampai pusat Pustu masih ada ya. Nah, jaringan yang kesdasnya ini adalah Ponkesdes ke Pustu ya. Kalau Polindes masih ikut UKBM. Jadi kita tidak serta-merta bisa menyeragamkan seperti pusat karena kondisinya kita Jawa Timur seperti itu. Kemudian
Nggak bisa untuk Jatim pilih salah satu Poskesdes atau desa siaga. Ya, baik. Nggak bisa ya Bu yang Jawa Timur dipilih salah satu Poskesdes atau desa siaga. Nah, Poskesdes dan desa siaga ini, desa siaga itu forumnya ya Bapak Ibu, di mana akhirnya menjadi desanya siaga seperti itu. Tetapi penggeraknya untuk data-datanya itu adalah di Poskesdes, karena data desa siaga ini sumbernya dari Poskesdes juga ya. Seperti kalau di situ ada kegiatan SMDMND-nya, nanti linknya itu ada penserataannya masuk ke desa siaga. Jadi saling ini ya, desa siaga dan Poskesdes ini. Kemudian kalau pelayanan yang dilakukan sehari-hari itu selain Ponkesdes, di tempat kami masih ada Polindes di desa. Apa itu bisa dimasukkan ke data Poskesdes yang dengan pelayanan kesehatan sehari-hari? Mohon izin, ini dari kabupaten mana, jadi Mbak? Kurang lengkap. Kabupatennya mana? Madiun, Bu. Madiun. Bisa di sebentar. Kabupaten Madiun, Bu Lestari. Sudah kemarin kamu Cici. Mbak Ami sing ngocak. Mohon izin Bu Lestari. Ya, baik. Madiun, kalau pelayanan yang dilakukan sehari-hari itu selain Ponkesdes, ya, nyusul Bu Heni, ini Kabupaten Madiun semua desa ada Ponkesdesnya semua atau ada yang tidak ada nih? Kabupaten Madiun itu Ponkesdesnya ada 40, Polindesnya ada 85. Iya. Yeah, jadi kalau melihat pengertiannya itu harus ada pelayanan kesehatan sehari-hari, berarti apakah kegiatan yang ada di Polindes kan tidak ada di filenya yang ada di situ kolomnya, apakah itu bisa dimasukkan ke kegiatan Poskesdes, dianggap Poskesdes? Karena kan di Polindes itu juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait desa siaganya di situ. Ya, jadi gini, kalau memang itu Polindes, jadi seperti konsep pusat, Polindes sudah tidak ada. Jadi Polindesnya itu bergerak ke Poskesdes. Nah ini apakah disepakati di wilayah kabupaten yang desanya tidak ada Ponkesdes, dia ada Polindes, itu serta-merta nanti bergerak menjadi Poskesdes. Nah, kalau memang itu siap melebur menjadi Poskesdes, maka bisa masuk ke data pusat. Kalau selama namanya masih Polindes, maka tidak bisa. Kalau Ponkesdes kan syaratnya harus ada perawatnya, Bu. Gitu. Jadi kan kita tidak bisa masuk ke Ponkesdes, jadi tetap Polindes. Hanya saja di Polindes itu kan adanya di desa. Nah, itu kan ada kegiatan UKBM-nya juga untuk kegiatan desa siaganya. Nah, itu kan ada Poskesdesnya juga. Apakah itu bisa dimasukkan untuk Poskesdesnya versi pusat? Karena kan ada bidannya di situ. Ya, jadi pendengar sudah harus melebur namanya menjadi Poskesdes, Bu. Kalau masih namanya Polindes, belum bisa. Karena pusat tidak mau tahu. Jadi intinya karena pusat sudah memberi, dulu itu sudah memberi waktu saat itu bahwa Polindesnya itu bergerak setelah ada desa siaga itu menjadi Poskesdes. Nah ini kalau panjenengan nanti menjadi Poskesdes baru bisa masuk datanya Kementerian Kesehatan. Itu nanti kesepakatannya berarti gimana, Bu? Menurut saya masih bingung. Ya, jadi kesepakatannya kalau tidak ada konsep seperti Kementerian Kesehatan, maka Poskesdesnya kosong. Di situ kalau ada Ponkesdes, maka diisi yang Ponkesdes.
Ya, Karena jadi kalau kemarin tidak, Bu Lestari, ya, kemarin kan teman Yankes Primer itu juga pendataan di Aspak. Ya, Aspaknya iya, Kemenkes. Itu iya, kolomnya itu adalah Polindes garis miring Poskesdes. Itu. Jadi mereka menanyakan gitu. Ada kolomnya di situ. Jumlah Polindes garis miring Poskesdes. Yang di Aspaknya Kemenkes. iya. Tetapi di sini sudah tidak ada di kolomnya pusat itu, hanya Poskesdes saja. Kalau memang disepakati di wilayah desa, di situ Polindes berubah menjadi Poskesdes, itu berarti sudah resmi, Bu Leni. Kalau belum masih namanya Polindes, kami belum berani. Nyambung, Bu Lestari, mohon maaf. Oke, terkait dengan peleburan tadi yang dimaksud Polindes, kan tidak ada Ponkesdes di desa itu, adanya Polindes, tapi melakukan juga UKBM. Nah, Bu Lestari jauh itu untuk kalau bisa melebur menjadi Poskesdes, bisa dimasukkan data pusat. Yang dimaksud melebur ini seperti apa, Bu? Apa merubah SK dan plang dan sebagainya begitu atau bagaimana? Betul, betul. Jadi SK-nya ke desa menjadi namanya Poskesdes, kemudian strukturnya juga namanya menjadi Poskesdes, Polindesnya sudah tidak ada. Nah ini kalau memang siap seperti itu, monggo. Nah ini untuk kemenangan merubah Polindes ya, menjadi sama. itu prosesnya seperti apa itu yang kita nggak tahu. Sementara kan harus minimal maksimalnya hari ini. Terus kita harus woro-woro ke desa dan sebagainya. Untuk itu bagaimana, Bu? Jadi untuk tahun ini kalau tidak memungkinkan karena ini diminta pusat seperti itu, ya sudah enggak apa-apa, kosong saja. Berarti dianggap kosong saja, ya Bu. Padahal sementara kan pelayanan kesehatannya sebenarnya di desa itu ada oleh Polindes, pengembangan pemberdayaannya oleh Poskesdesnya ada gitu. Berarti dianggap kosong aja, nggih. Ya, kosong saja. Karena namanya aja berarti. Nggak akan ngaruh di kemudian hari ya Bu Lestari kalau seperti itu nantinya. Enggak apa-apa, insya Allah enggak apa-apa. Sementara kita kan mungkin barangkali ada waktu untuk koordinasi dengan desa dan sebagainya, kemungkinan yang Polindes itu kan beda nama tapi layanannya kan tidak mempengaruhi di desa gitu. Kemungkinan besar yang Polindes diminta menjadi Poskesdes itu kemungkinan besar bisa, tapi karena sekarang waktunya tidak ada, otomatis kita kan nggak berani untuk merubah sendiri begitu. Tapi nanti nggak ada ngefek ke depannya, kami pun juga belum berani karena namanya Polindes itu kan juga resmi ya. Jadi harus nanti Poskesdes pun juga harus resmi. Dan pusat kemarin sudah menginformasikan, malah kemarin untuk Jawa Timur langsung kemarin ya sudah kalau gitu Poskesdesnya Jawa Timur tidak ada. Kemarin kan seperti itu, Bu Hana. Kami kan masih protes, Bu, kami masih ada. Karena beberapa wilayah masih Poskesdes. Oh ya, kalau ada silahkan. Nah, untuk yang jadi masalah ini adalah gedungnya. Kalau Poskesdes kemudian nanti terekam di sini Ponkesdes, kemudian Poskesdesnya itu tidak tercantum di sini misalkan. Itu kalau ditelusurnya memang nanti jadi masalah karena dari pihak mungkin APBN atau apa, mungkin data bangunan Poskesdes itu terekam, kemudian ternyata tidak dilaporkan di sini sebagai Poskesdes, tetapi menjadi Ponkesdes. Nah itu nanti ini yang justru kami yang memikirkan. Memang terlaporkannya Ponkesdes, tetapi dari telusur nanti bunyinya hitam di atas putih itu Poskesdes. Nah ini nanti juga kami juga bagaimana ini pemecahannya ya. Ini yang justru yang terekamnya gedungnya Poskesdes, dana terutama dana alokasi khusus ya pakai DAK. Kemudian di sininya tidak terekam jadi Poskesdes tetapi Ponkesdes. Itu yang monggo kira-kira pemecahannya bagaimana, kami juga mohon petunjuk Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ada masukan Pak. Ya.
tertulis, kita nggak bingung kayak gitu. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf terkait dengan data ini. Jadi Bapak Ibu, kembali kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang wilayahnya memenuhi konsep pusat untuk Poskesdesnya, silakan diisi ya. Bagi tadi yang Nganjuk untuk siap menjadi Poskesdes tadi ya, ini silakan nanti diisikan ya. Kemudian ya gimana? Menurut Bu Lestari kan tadi ada Poskesdes Jatim, ini di kolomnya belum ada. Terus tadi kan katanya ada pelang apa tidak? Nah, sampai saat ini kan tidak ada pelangnya. Berarti kami ngikutnya Poskesdes Jatim seperti itu karena pelangnya tidak ada. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk Poskesdes Jatim itu tidak masuk di isian ini, Bapak Ibu. Itu isian di Jawa Timur yang biasanya penstrataan itu loh, profilnya Jawa Timur. Jadi nantinya ya, kalau untuk fokus isian ini adalah konsepnya yang Poskesdes pusat, yang Jawa Timur tidak masuk di linknya ini. Begitu nih Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih? Ya, Bu. Ya. Bu Lestari kembali tadi yang di Blitar bangunannya dibangunkan di akta fisik dengan tertulis besar Poskesdes. Jelas-jelas Poskesdes itu ada muncul di sana, tapi isinya itu dari perawat Ponkesdes. Saya memasukkannya bagaimana, Bu? Nanti kalau ditelusur dari pusat. Ini terus terang saya juga bingung karena kondisinya memang Ponkesdes, tetapi fisiknya Poskesdes. Kalau mungkin tapi gimana itu ya? Kalau andaikan dimasukkan Poskesdes atau begitu ya Bu ya, karena untuk menyelamatkan bangunan apa ini. Bangun itu nanti kalau ada survei misalkan ke Blitar loh, bangunan menurut pusat sekian jumlahnya, kok ini zong kelihatan dari kabupaten kan tidak survei ke TKP Bu, padahal di laporan teman-teman kami itu ada bidan sama perawat Ponkesdes yang berada di situ. Iya. Atau diisi dua-duanya ya Bu Nuri ya. Poskesdes 1, Ponkesdesnya juga diisi gitu atau gimana ya Bu? Berarti nanti double di jumlah desa dong Bu, kalau misalkan kan dari satu desa itu ada Poskesdes 1, Poskesdes kok double gitu nanti. Ini kami juga bingung ini terus terang. Kalau kami isi sesuai dengan bangunan yang memang dari pusat, karena ini data pusat gimana Bu? Toh di sana juga walaupun tidak rutin untuk kegiatan desa siaga yang seperti konsep desa siaga, tapi ada donor darah, ada ambulan desa, ada pendataan PHBS, tapi tidak seperti yang diharapkan di desa siaga dulu keaktifannya. Kalau dari pusat kan mintanya stay setiap hari dan sebagainya untuk kadernya. Lah ini yang stay setiap hari perawat Ponkesdes dan bidannya. Kalau ada yang darurat, misalkan donor darah, misalkan pendataan apa, baru kadernya yang dipanggil untuk koordinasi di situ. Memang yang dimaksud buka setiap hari itu yang standby itu adalah nakesnya Bu. Oh gitu. Kalau gitu berarti saya bisa mengisi yang bangunan itu kami isi Poskesdes ya Bu? Iya, monggo. Kalau yang stay, yang dituntut stay adalah tenaga nakes, di situ toh nakes stay, cuman kadernya yang hanya sesekali ke situ gitu. Iya. Justru yang bisa ya, setiap Bu? hari itu nakesnya, nggih bisa. Oke, nggih. Terima kasih Bu Lestari. Nggih, matur nuwun. Baik, Bu Bapak Ibu. Lestari. Nggih, monggo dari mana? Banyuwangi Bu Lestari. Nggih, monggo Mbak Ina. Bu Lestari, kalau memang saya kemarin ngikut yang Bu Hana, malah saya itu berpikir halo. Hilang suaranya. Ya, hilang ya. Ponkesdesnya kok malah lebih mengarah ke pensi ya kalau saya ya, karena
lebih ke arah yang pelayanannya, buka pelayanan setiap hari. Mungkin pusat itu ingin mendata apa itu desa yang akses layanannya itu terjangkau, gitu loh Bu. Ya, ya. Tetapi kemarin saya sudah jelas-jelas menanyakan kepada Bu Hana, apakah Ponkesdes ini bisa kami masukkan Poskesdes? Beliaunya tidak mau. Tidak, beda. Saya buatkan kolom tersendiri. Nah, jadi Jawa Timur sudah ada kolom tersendiri itu di kolom kanan ya, AA, AB, AC. Ya, padahal kalau di Banyuwangi dulu itu awal-awal ada Ponkesdes itu Bu, itu Ponkesdes yang dimaksud itu adalah kita mengambil dari Poskesdes yang ada bangunan fisiknya, entah itu dari PNP, dari APBD, itu Poskesdes yang ada bangunannya, akhirnya itu bermula dari situ, akhirnya ditambahi satu perawat sehingga menjadi Ponkesdes. Dan kegiatan Poskesdesnya teman-teman itu yang masih di situ begitu, kayak jadi selain data, selain nakesnya yang ada setiap hari, misalkan sewaktu-waktu ada kegiatan pemberdayaan itu ya di Ponkesdes itu, ya Ponkesdes juga termasuk Poskesdes begitu loh Bu. Nah, cuman begini, apakah yang dimaksudkan itu hanya bangunannya, maksudnya kalau kita ngomong yang bangunan tadi ya, apakah harus bangunannya itu yang bangunan dari pusat? Yang jadi polemik tadi, misalkan sekarang ini sudah menjadi Poskesdes yang di tempat kami, yang Poskesdes yang punya bangunan fisik tersendiri tadi kan akhirnya menjadi Ponkesdes. Ya. Nah, itu saya masukkannya ke Ponkesdes atau Poskesdes karena itu bangunan dari PNPM, kemudian ada ya, itu yang sama ditanyakan Bu Yuli, Bu Ina. Ini yang saya tadi juga bingung bagaimana sebaiknya mengisinya, karena jelas-jelas Poskesdesnya ini adalah dari DAK non fisik, DAK fisik ya, dari pusat, yang nanti kalau ditelusur itu adalah haknya Poskesdes, bukan PON. Nah, monggo silakan kebijakan kabupaten kota saja untuk menjawab ini. Tadi yang ditanyakan Bu Yuli juga, seandainya pendataannya ini Poskesdes, maka nanti Ponkesdesnya tidak sama dengan datanya di Yankes. Nah, ini akhirnya kami juga pasrah kembali kepada kabupaten kota. Gimana Bu Ina? Nah, ya itu Bu. Iya. Karena nanti isi dua-duanya ya double pendataan. Iya. Ya. Kalau saya ya cenderung itu dianggap sebagai Poskesdes kalau saya, karena ya memang kalau saya kok melihatnya Bu dari yang kemarin itu pemetaannya ini adalah lebih ke arah pelayanan kesehatan dasar, karena yang menjadi kata kunci itu bukan pemberdayaan tapi layanan dasar setiap hari. Saya melihatnya ke si Ponkesdes yang Jawa Timur harusnya kalau versi saya itu bisa dimasukkan sebagai Poskesdes pusat, karena kata kuncinya itu lebih ke arah pelayanan kesehatan dasar Bu. Itu kalau dari betul. Tetapi begitu loh. Ya, betul. Nah, yang perlu kita ini kan begitu loh Bu. Mungkin kemarin juga hanya sekilas. Mungkin apakah hari ini bisa per telepon ke Bu Hana menjelaskan hal ini bahwa Ponkesdesnya Jawa Timur ada juga pelayanan untuk pemberdayaannya begitu loh. Jadi lebih ke arah ada pemberdayaannya juga. Memang kalau Ponkesdesnya cuma ditambahi satu perawat begitu loh Bu. Tetapi kata kuncinya kok saya kemarin ada pelayanan kesehatan dasar ya, kalau saya melihat pusat itu arah pemetaan ke sana seperti yang Posyandu. Posyandunya kan nanti arah ke depan mungkin Posyandu remaja, Posyandu balita, Posyandu itu kan jadi satu. Sehingga ya. Baik, terima kasih. Kemarin saya sudah menanyakan itu. Yang ditanyakan pemetaan begitu.
Kemarin kan di Zoom, Bu. Maksud saya kan mungkin Bu Hana belum mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang dari hasil diskusi hari ini. Mungkin kita perlu telepon lagi ke Bu Hana untuk kepastiannya. Kalau memang kepastiannya tetap Ponkesdes tidak bisa dimasukkan di Ponkesdes tidak bisa dimasukkan di Poskesdesnya pusat. Nah, makanya maksud saya mungkin hari ini karena Bu Lestari kan sudah akhirnya ada Zoom, permasalahan di masing-masing kabupaten kan ternyata seperti itu, Bu. Ya, Itu masuk. Ya, baik, terima kasih. Memang kondisinya Ponkesdes pun bervariasi. Dan Ponkesdes pun ini semua program itu ke arah desa siaganya ada yang tidak terlalu terlibat ya. Jadi hanya sebagai pembina tetapi tidak tune in sekali begitu. Karena apa? Konsepnya desa siaganya untuk Poskesdes ini dilatihnya pun adalah namanya bidan Poskesdes. Nah, jadi beliaunya itu yang bidannya ini banyak porsinya itu ke arah yang kesdasnya untuk desa siaga ya, kegiatan desa siaga. Nah, sedangkan Ponkesdesnya di Jawa Timur, sekilas ini sudah kelihatan kalau banyak pelayanan yang lain ya, seperti nampai pokok yang seperti puskesmas begitu kalau yang Ponkesdesnya kita. Jadi makanya kemarin Bu Hana tidak mau memasukkan seperti ini, tetapi ya kami nanti coba kembali ya Bapak Ibu, kami coba kembali. Nah, untuk yang Banyuwangi kalau memang mau dimasukkan ke Poskesdes ya silakan Mbak Ina ya. Tetapi ya itu tadi karena untuk keamanan yang DAK-nya tadi ya, nah itu mungkin bisa dibicarakan dengan Yankes primernya. Mungkin sementara itu ya Bu Ina. Nggih, Bu, matur nuwun. Ya, nggih, matur nuwun. Baik. Supaya tetap mendapatkan bantuan Poskesdes itu dikoordinasikan dengan yang pendataannya supaya mengamankan. Bu Lestari, mohon izin bertanya, Bu Lestari. Ya gimana? Bu Lestari, mohon izin bertanya. Masih di mute. Sudah? Gimana, Bapak Ibu? Ya, mohon izin bertanya Ibu Lestari, dari link yang diisi untuk pusat ini, Poskesdes itu yang kolom O itu ya Bu Lestari, yang konsep pusat? Iya, yang kolom O. Monggo di-share ya. Poskesdesnya di kolom R. RST. Kalau O itu pustu. Kok yang di saya oh ya Bu Lestari. Pustu ya, R baru Poskesdes. Oh, apa linknya yang saya buka? Itu selnya ya. Maaf saya keliru. Oh ya betul. Oh nggih, kolom O nggih. Kolom O ya. Nggih. Isian ini apakah yang kita pada saat waktu diminta ngisi itu nggih Bu Lestari? Yang sudah terisi ini. Ini yang dulu mungkin Mbak Ida bisa menjelaskan. Kami persilakan Mbak Ida. Yang pada beberapa waktu lalu kita diminta untuk mengisi Poskesdes, kemudian jumlah pustu seperti itu. Apakah ini isian dari kita yang lalu itu? Iya. Ini yang permintaan pusat. Iya, yang permintaan pusat nggih. Betul. Oke. Dengan konsep yang dijelaskan ini tadi, artinya untuk Kota Madiun itu kan hampir sama dengan Kota Malang tadi. Jadi kami ya harusnya di sini 0 kalau memang konsepnya seperti itu. Ya. Seperti itu nggih Bu Les. Kemudian Kemudian mungkin ini Bu Les. Di kolom X itu kan ada Ponkesdes. Kami kan tidak ada Ponkesdes di kami. Berarti kan jelas nihil ya. Cuman kami ingin mengerti aja, mengetahui untuk konsep pusat. Tadi dijelaskan Bu Lestari, Ponkesdes itu seperti
puskesmas kecil begitu tadi Bu Lestari nggih, konsepnya pusat. Nah, dengan pusat, mohon maaf Bu Yuni, itu Jatim. Ponkesdes itu Jawa Timur. Ini pusat itu memberi kolom ini adalah untuk memberi peluang Jawa Timur mengisi data Ponkesdes masuk ke jajaran istilahnya datanya pusat. Karena ini hanya Jawa Timur saja Ponkesdes itu menampung datanya Jawa Timur. Oh, jadi Ponkesdes seperti puskesmas kecil tadi konsepnya Jawa Timur nggih. Karena di kami tidak ada Ponkesdes. Iya. Oke, Bu Lestari. Jadi ini kita mengisi untuk yang sudah di-feedback-kan ini berarti kami sesuaikan lagi dengan konsep pusat, berarti Ponkesdes kami nihil seperti itu. Nihil, betul, nol ya, diisi nol. Mungkin untuk ini bangunan Bu Lestari, mungkin pusat punya. Berarti ini data link ini yang kolom O. Kami mengisi di kolom lain yang versi Jawa Timur, kolom ini konsep pusat kami tidak bisa mengisi karena tidak sesuai konsep pusat. Ya betul. Jadi begini Bu Yuni, kita ini pada saat hari ini itu menyepakati mengisi datanya pusat. Untuk yang Ponkesdes versi Jawa Timur itu tidak di sini, itu adalah yang di profilnya Jawa Timur. Boleh. Berarti untuk yang Ponkesdes juga nihil kita, Baik, kita mulai. Ya, baik kita mulai kolom bersama-sama. Kita geser kolomnya ya Bapak Ibu ya. Pos. Ya, kalau untuk kota tidak akan punya Ponkesdes tapi perkecualian karena tidak ada Polindes. Karena apa? Ponkesdes itu dari Polindes menjadi Ponkesdes. Kalau tidak punya Polindes, tidak mungkin ada Ponkesdes. Jadi wilayah kota kecuali Batu ya, karena Batu itu ada desanya, ada Polindesnya. Tapi yang kota-kota yang lain tidak akan punya Polindes. Sehingga yang terisi, yang kota yang terisi di mana di Ponkesdelnya? Yang kota enggak. Kosong. Datanya minta ya. Baik, kita mulai yang ke kiri, ya Mbak Ida, mungkin ke kiri kan. Nah, baik Bapak Ibu, nanti pengisiannya untuk yang Ponkesdes, silakan panjenengan minta ke Yankes Primer, kemudian panjenengan yang ngisi ini atau linknya panjenengan kasihkan ke Yankes Primer, monggo saja. Ya, yang penting data untuk Ponkesdes kita sesuai dengan memenuhi pusat ya, karena kita sudah diberi kolomnya, maka kita isikan. Ya baik, kita mulai untuk Jawa Timur, kemudian jumlah kota kita 38 ya. Kabupatennya silakan nanti sesuai dengan nomor kabupaten, urutan pusat ya, karena pusat ini ternyata nomor 1 Bangkalan ya. Ini urutannya ini nomor 1 ke Bangkalan ya, menurut abjad ya. Ya. Nah, mohon jumlah kecamatan ya, ini dicek kembali karena kemarin Jawa Timur itu jumlah desanya dimerahi ya. Nah, ini semoga jumlah kecamatannya yang penyerahan di sini sesuai dengan BPS. Ini sudah sama ya untuk contohnya Bangkalan ya. Nah, kecamatan nanti silakan diisi. Kemudian jumlah puskesmasnya, jumlah puskesmas untuk kecamatan masing-masing ya. Kemudian jumlah puskesmas ya. Jumlah kelurahan, kemudian jumlah desa. Nah, Bapak Ibu, kemarin di Jawa Timur sudah warnanya merah karena tidak sesuai antara data PPS sama isian Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo disamakan datanya ya Bapak Ibu.
Bukan disamakan, maksudnya yang benar yang mana ya. Kemudian data pustu, nah data Poskesdes ini karena kemarin isian yang kemarin sesuai dengan definisi Buhana kemarin, maka kita isi sesuai konsep pusat. Jadi monggo direvisi kembali kalau memang itu 0 ya 0 ya. Geser lagi. Ya. Kemudian posyandu. Nah ini jumlah posyandunya sesuai dengan data ini tahun 2021 ya, Bapak Ibu ya. Kemudian posyandu LKD kira-kira bisa didapatkan untuk besok pengumpulan ke pusat. Pendataannya ini juga butuh waktu ini ya. Posyandu LKD. Ya. Bu Lestari ngapunten. Untuk bedanya posyandu LKD sama yang bukan LKD yang dos pundi, Bu? Yang belum LKD. Baik. Monggo Pak Alfi ya. Bisa. Ini pernah dari Nganjuk ya? Banyuwangi, Pak. Oh, Banyuwangi. Aduh, mari lomba kota kami mana, Mbak Ina? Nah, kan begitu, Pak. Jadi jelas, jadi jelas sekali di Permendagri. Suaranya Pak Alfi kecil. Oh, kecil? Ampun, beneran? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi sudah jelas sekali, beberapa kabupaten tanya kan mesti, apa bedanya? Jadi kalau kita menerapkan Permendagri 18 tahun 2018 terkait dengan posyandu LKD, sebenarnya perbedaan prinsipnya hanya di pembiayaan. Jadi kita harus paham dulu filosofi dari Permendagri 18 tahun 2018 adalah pemerintah itu tidak membiarkan posyandu berkembang sendiri. Prinsipnya posyandu akan terbiayai dari dana desa. Nah, bagaimana bedanya yang UKBM sama yang LKD? Itu kemarin sudah dijelaskan juga sama Bu Hana. Bu Ina kan kamu ikut ya? Sama Bu Hana. Ikut, Pak. Jadi memang di nomenklaturnya kayak SK dan sebagainya sudah harus berubah menjadi LKD, tidak lagi UKBM. Nah, di sini sebenarnya Bu Hana ingin menegaskan sebenarnya kalau memang di Jawa Timur ini sudah ada yang strukturnya, itu sebenarnya sama semua kok, sama semua, hanya di dalam SK tadi dirubah menjadi LKD posyandu. Seperti hanya PKK, RT RW, terus Karang Taruna, semuanya itu kan LKD semua. Nah, posyandu juga demikian, jadi meningkat statusnya dari UKBM menjadi LKD. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apakah sudah semua SK-SK yang ada di desa-desa atau kelurahan itu sudah dirubah nomenklaturnya menjadi LKD posyandu. Itu saja Bu Ina sebenarnya. Jadi jangan terlalu dibuat rumit ya, dibuat sederhana. Jadi halo Pak Alfi. Pemerintah ingin sebenarnya posyandu ini terbiayai. Nyantai Mbak Ina, nyantai. Itu kurang lebih Bu Ina. Ya, Pak Alfi, sedari awal saya bolak-balik tanya memang ya, kaitannya dengan Pokjanal Posyandu. Ini baik di tingkat kabupaten, kecamatan, di desa. Selama ini posyandu yang meng-SK-kan kan juga sudah SK-nya dari desa. Halo. Halo Bu Ina. Halo. Suaranya terputus Bu Ina. Kalau dibilang ini pembiayaan. Kalau dibilang pembiayaan, halo ya Pak. Halo, ini minimal kader entah itu berupa bantuan desa maupun kelurahan. Nah, kan sebenarnya sudah seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh SK-SK yang ini LKD atau tidak sampai dengan saat ini kita juga belum ada contoh.
kalau dari sisi pembiayaan sebenarnya kalau dikatakan prinsipnya sama, kita selama ini pembiayaan memang tetap ada ya pemberdayaan misalkan himpitan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kan itu tidak cukup. Biasanya kan tetap yang untuk insentif sama PMT itu kan tetap dari desa, gitu loh Pak. Nah, Betul, kalau jadi seperti ini Bu itu, Ina, mohon Ya, maaf. LKD. Jadi tidak semua dibiayai dari masuk desa. LKD atau belum LKD? Dari Pokoknya begitu, masyarakat Pak. mau membiayai terkait dengan posyandu dari PMT, monggo boleh saja, bukan berarti kalau sudah LKD semua dari dana desa. Masyarakat ditutup, tidak bisa, tidak. Suaranya putus. Artinya dengan LKD ini kans untuk mendapatkan pembiayaan dari dana desa itu akan lebih besar ketimbang dia tidak dilindungi dengan atau dinaungi dengan Permendagri 18 tahun 2018. Itu saja sebenarnya Bu Ina. Berarti yang punya kita seperti ini itu dimasukkan sudah LKD atau belum, Pak? Nah, monggo kalau jenengan sekarang sudah berani di Banyuwangi, sudah berani untuk semuanya LKD, nanti akan serentak di Banyuwangi akan merubah ya, mulai dari SK dan sebagainya itu menjadi LKD, sanggup dimasukkan saja. Kalau menurut saya karena sudah ada payungnya gitu ya, payungnya Permendagri ini. Kalau saya masukkan LKD semua sambil berjalan untuk merubah SK-SK itu menjadi SK yang di LKD. Itu kalau komentar saya supaya tidak Kabupaten Madiun, Pak Afi. Sebentar dulu satu ya. Seperti itu Bu Ina. Jadi kalau sebenarnya kalau di Banyuwangi kan bagus Bu Ina, artinya gerakan posyandunya bisa, apalagi bupatinya mendukung sekali. Nah kalau itu sanggup, nggak apa-apa, masuk aja semuanya LKD sambil berjalan nanti berubah menjadi SK-SK di kelurahan, di desa itu menjadi LKD semua. Saya yakin secara bertahap lah ya, karena ini kan masih transisi. Jadi kalau masing-masing kabupaten memiliki komitmen seperti itu, kayak di Blitar kemarin tanya juga Bu Yuli, saya jelaskan, monggo Bu Yuli. Nah kalau menunggu yang namanya contoh dan sebagainya, nanti kita nggak akan jalan-jalan kalau di Permendagri sudah jelas. Itu ya Bu Ina ya. Kalau prinsip pembiayaan berarti bisa dimasukkan LKD ya Pak? Jadi artinya pembiayaan ini tidak menutup kemungkinan kalau ada swadaya masyarakat diperbolehkan, bukan berarti hanya untuk dari dana desa saja posyandu, tidak. Karena kan kita tahu kepala desa itu bervariasi ya, fluktuasinya bervariasi. Ada yang concern, ada yang mungkin setengah hati dan sebagainya. Nanti artinya masih diperbolehkan kalau masyarakatnya mampu mensupport untuk posyandu, monggo saja, tidak menutup kemungkinan itu, ditambah lagi dengan pendanaan yang dari dana desa untuk posyandu. Itu Bu Ina, kurang lebih. Nggih, Pak. Bu Ina, bagus kok Banyuwangi nggih. Sip. Nggih, Pak Afi, melanjutkan Mbak Ina. Mohon maaf, untuk di Kabupaten Madiun itu untuk LKD kan dari Permendagri kemudian ditindaklanjuti dengan Perbubnya itu baru keluar Desember 2021. Nah, ini sedang penyusunan Perkadesnya. Nah, dari Perkades nanti baru disusun SK pembentukan LKD yang posyandu PKK. Nah, itu dianggap dimasuk posyandu LKD semua atau gimana, Pak? Apalagi kalau sudah proses seperti itu, ya kalau sudah sampai seperti itu, kalau saya sih berani itu kita masukkan semuanya. Masukkan posyandu LKD semuanya. Sudah ada perbubnya gitu ya Kabupaten Madiun ya. Nanti ini sedang proses Perkadesnya. Proses Perkadesnya nanti di peraturan desanya itu SK-SK pembentukan, struktur dan sebagainya di LKD. Itu lebih berani lagi, malah bisa maju lagi itu. Ya. Berarti sudah bisa dimasukkan. Monggo kalau saya supaya tidak terlambat gitu ya. Tapi gini, kalau kita berani memasukkan itu menjadi posisi LKD, artinya apa? Komit, teman-teman kabupaten komit untuk selalu progres. Ya, untuk selalu progres ke bawah, memantau perkembangannya. Kalau kita kasih 0 semua kok saja nggak terlalu menindaklanjuti ya dari Permendagri ini. Padahal sudah kemarin
kita mendapatkan sosialisasinya. Monggo Bu, dan siapa nih Bu Ani ya? Bu Yuni. Yuni. Oke. Pak Afi. Pak Afi Blitar, Pak Afi. Oke, monggo Mbak. Pak Afi, pangapunten. Ya, kami mohon izin, jangan diberi opsi memilih ya Pak Afi. Maksudnya gini, dengan waktu yang sesingkat ini, kalau memang ada cerita seperti Banyuwangi, seperti Madiun itu, mohon bisa Pak Afi menjawab, oh itu LKD, oh itu tidak begitu. Jadi nanti laporan kami tidak bias antara opsi Blitar, opsi Banyuwangi, opsi yang lain mungkin bisa disamakan. Oh, kalau seperti itu berarti LKD. Kalau tidak mau itu, kalau mau saklek-saklekan Mbak Yuli, tadi ya. Kalau mau saklek itu begini. Jadi tadi Madina sudah jelas. Dia ada perbuknya, terus turun nanti ke Perkades, di Peraturan Desa akan merubah semua. Nah, kalau kita mau saklekan ya harus begitu dulu. Selesai Perkades, selesai semuanya SK-nya semua menjadi LKD, baru mengisi di kolom ini menjadi posyandu LKD. Itu prosedur yang baku dan pakemnya seperti itu. Paham ya, Bu Yuli ya? Ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke kota. Makanya saya tadi bilang, kalau teman-teman kabupaten itu punya concern, berani mengisi ini posyandu LKD, tapi RTL-nya, gitu loh. Jadi kita ini kan harus berpikir ke depan. RTL-nya monggo harus diproses betul. Nah sekarang kalau misalnya mau diisi apa adanya ya monggo juga. Itu kepentingan dari Kapolta untuk mengisi ini. Tapi kalau kayak Kabupaten Madiun tadi, ya dengan tinggal membuat perkadesnya masing-masing, terus nanti merubah LKD, ya monggo kalau itu bisa diproses. Sekarang sudah bisa masukkan semua, ya monggo. Tapi dengan catatan teman kabupaten itu memantau betul dengan perkembangan ini. Kan ini bisa pakai surat edaran gitu ya, untuk melakukan LKD posyandu di desa-desa. Nah kalau teman kabupaten, aku nggak wani Pak Afi misalnya, ya monggo, saya sinol dulu semua aja karena belum ada produksi sama sekali misalnya. Ya monggo silahkan. Jadi artinya ini kami serahkan keluasaan ke teman-teman kota untuk seperti itu. Kalau kayak Kabupaten Madiun kan sudah progres itu jelas, ya menindaklanjut dari Permendagri itu sekarang tinggal turun ke Perkades, nanti dari Perkades akan membuat semua SK struktur nama pengurusan dan menjadi LKD. Itu Bu Yuli. Ya, baik lanjut Pak Afi, kaitannya dengan perubahan dari posyandu UKBM menjadi LKD. Rupanya Kabupaten Blitar itu belum tersosialisasi dengan baik oleh DPMD. Nah, ini yang bergerak dari Dinas Kesehatan dalam tanda petik Promkes. Peran Promkes untuk merubah UKBM menjadi LKD dan menyosialisasikan Permendagri 18/2018 itu rasanya kurang tepat ya Pak Afi kalau menurut kami. Bagaimana kalau dari provinsi itu segera mungkin gandeng DPMD provinsi dan provinsi menugaskan ke kabupaten sehingga sosialisasi ini segera dilakukan di masing-masing kota yang ada di Jawa Timur ini untuk OKBM menjadi LKD itu Pak. Jadi enggak terkesan yang butuh itu Promkes. Itu Pak Afi, pangapunten. Mohon maaf Mbak Yuli. Kalau Mbak Yuli lihat prosedur kita itu sudah bolak-balik disosialisasikan. Ngapunten, pertama pada saat posyandu melalui Subiting, ya sebelum tahun 2021. Yang kedua di Batu bulan November sama LKD juga. Kemarin Mas Malik kita titipi materinya pada saat di Malang. Jadi sebenarnya kita tidak kurang-kurang. Yang lain lagi dari pusat itu bolak-balik. Jadi sebenarnya ngapunten ini ya, ngapunten. Kalau kabupaten yang rajin mengikuti meeting perkembangan dan sebagainya, pasti dia akan paham dan sudah mendengarkan sosialisasi ini. Jadi sebenarnya DPMD itu sudah berkali-kali dapat sosialisasi mengenai Permendagri ini gitu Bu Yuli. Ngapunten Bu Yuli. Oke, siap Pak Afi.
mungkin Blitar saja nggih yang terlalu nggak tahu KPK Sama yang Mbak lain, Yuli, Moninfo. Iya, sama Mbak ini Yuli. kok sama ya. Terkesan kok yang nafsu prompes gitu loh Pak Fi. Kita makasih Pak Fi. Oke. Nanti mungkin kalau saya punya strategi begini, sebenarnya kalau dilihat di SK di pusat ya, DPMD itu memang posisinya sebagai sekretaris provinsi ya, sekretaris di dalam Pokja Posyandu. Nah, memang ada keterbatasan ya, DPMD ini ya banyak alasan ya, mungkin karena mutasi, pegawainya baru, dan apalagi dia tidak tahu program mengenai Posyandu gitu Mbak Yuli, sehingga kesannya itu mereka di provinsi sekarang ya, provinsi sendiri sekarang ini baru kan kabitnya ini yang menangani Posyandu, itu kita ini sampai dengan sekarang kita udah ngoyak-ngoyak ini. Kalau dulu Pak Wahyu cepat sekali untuk proses ya, contoh yang, tapi jangan ditiru ini ya, artinya apa? Artinya SK-nya untuk tim Pokja Posyandu itu masih dalam proses. Nah, kalau kita kan itu memang kewenangan dari DPMD Prof Jatim ya untuk melakukan itu. Tetap kita ingatkan sebagainya supaya tidak ketinggalan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat tim Adi tadi sudah sampai perdes untuk melakukan posyandu RKD. Jadi sama-sama mengingatkan lah. Kalaupun memang kira-kira ini jangan dari Forumkesnya, mungkin dengan yang pendekatan ke DPMD Kabupaten Blitar, gitu nggih, Bu Yuli nggih. Materinya nanti saya kirim deh, Bu Yuli. Saya kirim materinya lengkap. Ya, Pak Fi, terima kasih. Oke, matur nuwun, Mbak Yuli, nggih. Terus yang malah saya yang berpikiran ini posyandu yang memiliki bangunan dan posyandu yang tidak memiliki bangunan ini. Sebenarnya yang perlu kita pikirkan itu kira-kira gimana ini. Kalau maksudnya memiliki bangunan yang permanen dan tidak memiliki bangunan yang permanen. Nah, monggo saja kalau memang mau diisi yang memang betul-betul permanen ada ya diisi aja yang permanen. Karena mungkin kalau saya tangkap kemarin Buhana kemarin kita tangkap ininya substansi daripada yang disampaikan itu mereka itu Kementerian Kesehatan akan mengajukan ke Menteri Keuangan yang berkaitan tadi yang disebut oleh Bu Mbak Lestari untuk DAK yang fisik terkait dengan pembangunan daripada Poskesdes gitu ya, Posyandu, terkait juga nanti untuk transformasi terintegrasi terhadap program itu sendiri. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Lestari. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti yang tidak memiliki bangunan maupun sudah ini yang penting nanti pendataannya, karena siapa tahu nanti ya yang tidak memiliki bangunan ini kan untuk kesiapan posyandu integrasi, sehingga nanti mungkin terkait dengan LKD nanti ini yang dipentingkan untuk fisiknya seperti itu. Jadi monggo nanti pengisiannya mudah-mudahan bisa terdata ya kalau yang untuk belum memiliki bangunan. Yang untuk kolom kelurahan desa yang tidak memiliki puskesmas, pustu dan poskesdes ini ada rumus ya, sehingga nanti Jawa Timur nanti kelihatan mana yang tidak memiliki sarana itu akan terlengkapi di Ponkesdesnya. Saya rasa mungkin untuk data sementara ini mungkin ada. Ya, monggo masukannya Pak Pak Mafi. Ini barusan saya dapat dari pusat, sudah saya langsung kirimkan di new normal untuk des besok. Nah, kemarin itu sebenarnya saya mau tanya ke Bu Hana itu 3 hal. Yang pertama, khususnya waktu. Ya, gimana Bu kalau diundur lah minggu depan gitu. Kasihan teman-teman, tapi pada saat itu karena sudah ditanya yang sesi pertama, Jatim dianggapnya sudah mewakili semua sehingga pertanyaan kedua tidak diberikan. Nah, ini nanti sama Bu Lestari monggo saja Bapak Ibu sekalian, kira-kira kesanggupan karena barusan saya share ini undangan untuk besok yang berkaitan dengan des untuk besok pagi terkait data ini.
Nah, kira-kira teman-teman kabupaten gimana? Sanggup apa enggak nih? Nah, ini yang nanti silakan disampaikan ke Bu Lestari ya. Oke, itu saja yang tambahan dari saya yang tenun. Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang ditanyakan? Surabaya mau tanya, Bu. Iya. Bojonegoro, Bu. Silakan Surabaya. Bu, mau tanya untuk terkait dengan definisi posyandu memiliki bangunan dan posyandu yang tidak memiliki bangunan itu seperti apa? Karena kan posyandu kita kan banyak yang nebeng di balai RW atau di rumah kader, itu seperti apa, Bu? Ya, baik. Memiliki gedung sendiri ini ya berarti ya dibangunkan gedung seperti Poskesdes yang ada gedung sendiri ya seperti itu. Bisa itu dibangunkan oleh warga setempat, swadaya, bisa dari desa atau kelurahan. Nah, itu silakan. Yang penting khusus untuk posyandu. Berarti hanya untuk posyandu saja ya kegiatannya, tidak boleh. Ya. Misalnya kan kita ada PAUD juga. Kalau sama PAUD gimana, Bu? Tidak. Jadi untuk posyandu, apakah itu posyandunya balita, lansia, remaja, yang penting untuk posyandu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Yang penting kalau ya supaya nggak Ngapunten Pak Akbar. Ngapunten Pak Akbar. Ini Pak Akbar ya? Iya, Pak. Begini, terjemahan kita jangan terlalu kaku, artinya gini. Jumlah posyandu yang memiliki bangunan dan jumlah posyandu yang tidak memiliki bangunan. Artinya, kalaupun misalnya posyandu dia betul-betul sudah mentap di sana setiap bulannya, dan itu dimiliki posyandu, tapi di lain waktu itu bisa digunakan dengan yang lain, misalnya PAUD, gitu ya, dengan BKD, BKB, itu nanti monggo saja. Yang penting posyandu itu setiap bulan sudah memiliki bangunan itu sendiri dan dilakukan rutin. Itu saja, Mbak. Kalau misalnya kadang-kadang dipakai oleh PAUD dan sebagainya, ya itu monggo saja lah ya. Tapi yang jelas bahwa posyandu sudah permanen lah di sana untuk melakukan pelayanan. Itu aja Pak Akbar, nggih. Oh, gitu. Ya, nggih, matur nuwun Pak Alfi. Sami Pak Akbar, saya nggih. Baik, ada pertanyaan dari Puskesmas Pananwetan ya. Apakah posyandu remaja, taman posyandu, ya, kemudian posyandu jiwa, ini masuk UKBM? Ya, masuk UKBM. Cuman untuk penserataannya belum kami susun ya, untuk posyandu remaja belum. Kami nanti menunggu petunjuk pusat saja, karena nanti ada integrasi layanan sehingga belum bisa kami bahas saat ini. Baik Bapak Ibu, kami ulangi kembali ya, suaranya kecil ya. Jadi untuk posyandu remaja, taman posyandu, posyandu jiwa ini masuk UKBM. Tetapi untuk stratanya saat ini belum kami bahas karena menunggu petunjuk dari pusat karena mau ada integrasi layanan ya di posyandu sehingga untuk pembahasan ini kita menunggu petunjuk dari pusat saja. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau masih adakah untuk data ini kita nanti berlanjut ke pembahasan UKBM? Bisa berlanjut ke UKBM Bapak Ibu? Baik, kami persilakan Bu Dining atau Mbak Pungki yang SPH dulu atau Enggak disepakati dulu, Mbak. Pendataannya. Kami ulangi kembali Bapak Ibu, sesuai dengan share link Bitly ini nanti ya
Ya. Jadi sesuai dengan surat pusat, kemudian sesuai dengan informasi dari Bu Hana, ditunggu besok datanya, mudah-mudahan sampai siang ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa mengisi. Semoga data Jawa Timur juga tidak menjadi perbedaan ya, maksudnya antara data BPS untuk desa dan sebagainya ini sama nanti akhirnya jumlah Jawa Timur. Linknya sudah dikirim ya Bu? Saya kok belum dapat. Linknya sampun di Jawa Timur ya. Di new normal. Ya, di Jawa Timur sampun. Salam Bu. Oh, nggih. Mohon bantuannya. Kita berjuang ya, meskipun kemarin kami ingin berjuang minta waktu minggu depan, ternyata sudah diberi kesempatan untuk bertanya, sehingga otomatis karena kami besok yang des dengan Kementerian Kesehatan. Matur nuwun sangat Bapak Ibu sekalian. Monggo kami persilakan Mbak Pungki. Siapa dulu Bu? Oh, di sini. Silakan. Persamaan persepsi. Sudah saya kirim lah. Oh ini Bu Amit. Bu Lestari, mohon izin Bu Lestari. Untuk pembahasan telaah kemandirian UKBM, bagaimana kalau ditunda? Kita fokus ke kami tidak seperti di provinsi yang tenaganya banyak yang juga ikut ini itu Bu. Jadi mohon kalau itu ini tidak telaah Jawa Timur, nanti juga belum tentu dipakai di pusat. Mungkin kita fokus dulu ke laporan yang minta untuk besok. Ya, baik, paham Bu, kesulitan Kapolta. Apalagi besok kami yang des yang dengan Kemenkes di mana jam 10 sudah desnya, sehingga paling lambat jam 9 mohon izin ya Bapak Ibu ya, enggak apa-apa nggih. Kami harapkan isian linknya besok jam 9 terakhir, karena kami jam 10 sudah dides sama Kementerian Kesehatan. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum kami akhiri untuk pembahasan yang ditunda ya untuk UKBM ini, sehingga penyen bisa berkoordinasi ke bawah puskesmas dengan desa. Jadi ada pertanyaan kembali Bapak Ibu sebelum kami akhiri. Bu Lestari, mohon maaf satu boleh? Ya silakan Bu, setelah tadi dibahas kan kalau misalnya ini di Nganjuk kan tidak ada Ponkesdes, adanya kan Polindes, berarti nanti pelayanan Poskesdesnya yang di kolom mana? Di kolom R, Poskesdesnya yang saya tulis berarti yang ada plang dan ada bangunan saja. Kemudian di kolom yang W Bu atau Z, kelurahan plus desa tidak memiliki PKM Pustu plus Poskesdes. Itu berarti diisi yang pelangnya atau bangunannya masih Polindes, begitu Bu? Sudah di-share dulu ya linknya Mas. Ya, gimana Mbak Dani? Iya Bu, jadi tadi setelah dibahas kan saya agak jadi karena bergantung dengan anggaran dana yang digelontorkan, berarti saya nulisnya yang Poskesdes itu yang fix sudah ada pelang dan ada bangunan saja. Kemudian yang di kolom Z Bu atau di kolom W, kelurahan desa tidak memiliki PKM Pustu atau plus Poskesdes, itu berarti kalau adanya Polindes saya tulis jumlahnya yang di situ nggih. Rumus ini Mbak Dani, jadi kolom ini tidak bisa dirubah ya. Jadi ini rumus ini. Jadi kalau kelurahan plus desa yang tidak memiliki puskesmas pustu ini akan muncul
itu nanti bahwa di situ butuh pelayanan kesehatan. Nah, berarti seperti itu. Pak. Tapi kan kita sudah terjaring ada Ponkesdes untuk yang Kapkota yang ada Ponkesdesnya. Nah, ini Bu, yang jadi masalah nanti berarti di kami. Kami kan enggak punya Ponkesdes. Yang ada Poskesdes bangunan dan pelang itu 5. Berarti nanti desanya banyak yang tidak ada pelayanan kesehatannya ya Bu, karena Polisdes. Iya, betul. Itu yang jadi masalah juga nanti. Ya. Jadi yang di Z ini saya kosongi aja Bu, karena rumus. Tapi ini kok tidak ada rumusnya gitu, di link tidak ada rumusnya. Ini saya kosongi aja atau bagaimana Bu yang kolom Z itu Bu? Yang kolom W itu memang otomatis ada rumusnya itu nanti. Oh nanti berarti Bu, berarti saya kosongi aja nggih, tidak perlu diisi memang nggih. Tidak diisi, otomatis tidak usah diisi, otomatis mengisi sendiri kalau kolom-kolom panjenengan puskesmas dianjurnya diisi. Bu, ya punten Bu Lestari mungkin bisa di short ke bawah sampai nganjuk. Saya sudah mengisi semuanya, tapi tidak ada rumusnya. Oh, coba di ke bawah. Oh ya, baik. Saya sudah mengisi semuanya, tapi ya memang tidak ada rumusnya sepertinya. Di selnya kosong. Lah itu makanya saya bingung itu diisi yang isinya cuma Polindes aja ataukah nanti ada rumus sendiri? Bagaimana itu? Ngapunten minta tolong. Ya, jadi nanti akan diperbaiki Mbak Ida terkait dengan rumusnya ini nanti. Ya. Berarti yang W dikosongi aja Bu Lestari. Nanti begini ya untuk nganjuk karena Polindes masuk di sini tidak ada. Nanti izin saya sampaikan ke pusat, berarti kolom setelah Ponkesdes Mbak Ida nanti nambahin Polindes saja. Ya, yang sebelah kanan sendiri. Ya Bapak Ibu, nanti bagi Kapkota yang masih ada Polindesnya, nanti bisa mengisi setelah Ponkesdes. Berarti huruf X, Y, Z. Nah, ini nanti kami kirimkan ke pusat, ada tambahan untuk kolom. Dan untuk Kapkota yang tadi dana DAK ya, DAK yang Poskesdes kemudian dipakai untuk Polindes, untuk Ponkesdes, mungkin perlu ada keterangannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelah kanannya nanti ditambah keterangan bahwa ada DAK Poskesdes ditempati Ponkesdes gitu. Nanti akan kami konsulkan ke pusat untuk yang ada DAK Poskesdes tapi terpakai untuk Ponkesdes. Ini kan sebab mengamankan juga pendataan Ponkesdesnya itu kan biar sama dengan Yankes primer. Sedangkan Poskesdes ini harusnya tempatnya di Poskesdes karena itu DAK kan seperti itu. Jadi nanti akan ada keterangan panjenengan, mohon bantuannya di sebelah kanan mungkin diketik begitu ya kalau setelah kolom Polindes ya Bapak Ibu ya, itu bahwa Poskesdesnya DAK terpakai untuk Ponkesdes begitu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu Lestari, mohon izin Bu. Dari Blitar. Bu, yang apa keterangan tadi bahasanya bangunan DAK, kalau pasti menyebut DAK kita kan harus menelusur teman-teman dulu itu anggaran dari mana. Kalau misalkan iya kita sesuai dengan data di kami bangunan sendiri itu kami sudah punya minta teman-teman bangunan sendiri yang tertulis Poskesdes begitu. Tapi tidak menyebutkan sumber anggaran dari mana. Itu bisa dimasukkan di keterangan. Saya mendata Poskesdes, tapi di keterangannya ada bangunan begitu, atau harus menyebutkan sumber dana, Bu? Mohon maaf, Bu. Agak kurang jelas tadi suaranya. Oke. Mohon maaf, kami ulangi, Bu Lestari. Di kolom keterangan, terkait dengan yang Blitar. Masih kecil Bu suaranya? Bentar, gaung Mbak Ida dikecilin Mbak Ida. Ya baik, silakan Bu Yuli.
tadi Bu Lestari minta ada keterangan bahwa bangunan Poskesdes yang sekarang ditempati Ponkesdes itu harus tertuang di sana keterangan ada bangunan DAK. Nah, kalau kami menyebutkan DAK, artinya kami harus tanya ulang ke teman-teman mencarikan informasi itu bangunan dari dana apa. Nah, kalau hanya ada bangunan Poskesdes itu gimana, Bu? Tanpa menyebut sumber anggaran. Tidak apa-apa sih, cuman panjenengan nanti memasukkannya ke Poskesdes atau Ponkesdes. Kalau rencana kami yang seperti saya sampaikan tadi ke Poskesdes, Bu. Jadi Poskesdes, tapi penghuninya Ponkesdes. Nah, di keterangannya nanti kami tulis ada bangunan Poskesdes ditempati Ponkesdes begitu. Oh ya. Tapi bisa. tidak menyebut sumber itu dana. DAK apa begitu. Bisa. Terus yang berikutnya Bu Lestari, pangapunten kalau saya keliru. Yang kolom tadi kan informasi Bu Lestari ada rumusnya. Nah, tujuan rumus itu kan mengakomodir bagaimana desa punya sarana layanan kesehatan. Kalau Polindes ditaruh di belakang, kan tidak bisa masuk di rumus itu, Bu. Bagaimana kalau Polindesnya digeser ke depannya itu supaya nanti terumuskan sehingga jumlah yang dirumus itu muncul. Kan aneh rasanya kalau di desa tidak ada sama sekali layanan kesehatan. Terima kasih, Bu Lestari. Terima kasih ya. Jadi kolom ini sudah ketentuan pusat seperti itu karena nanti disamakan se-Indonesia. Jadi yang lain-lain itu digeser ke belakang. Jadi Bu Yuli tidak apa-apa, rumus itu seadanya seperti pusat, tetapi di kanan kan sudah ada keterangan, ada Ponkesdes, ada Polindes. Jadi pusat akan melihat sendiri nanti bahwa di situ tidak ada, tetapi di sebelah kanan ada Ponkesdes dan ada Polindes. Jadi seperti itu ya Bu Yuli. Ya. Terima kasih Bu Lestari. Yang penting nggak menjadi aneh Jawa Timur kok. Satu desa tidak ada layanan kesehatan. Siap, Bu Lestari. Terima kasih. Karena ada keterangannya di kanan, ada PON, ada Polindes. Baik, ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, baik. Terima kasih sekali. Kalau begitu, Bapak Ibu sudah bisa mulai berkoordinasi untuk melengkapi data ini, sehingga masih ada waktu agak longgar ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti minggu depan ya, ini kita akan berlanjut ke pembahasan UKBM. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kembali, kami akhiri Zoom ini. Selamat bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan Allah ya untuk acara ini, untuk pendataan kita bersama. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Sami-sami. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita berfoto bersama nggih. Mohon maaf kelupaan ini. Silakan. Ya. 1, 2. Satu, 2, 3. Lanjut lagi. Baik, sudah Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.